Ini bersama saya ada sebuah Suzuki pickup yang unik, legendaris. Kalau nggak ada mobil ini, bisa jadi nggak pernah ada Suzuki Carry di Indonesia. Ini adalah Suzuki ST20. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Pada tahun 1970-an, ekonomi Indonesia terus menggeliat. Sektor pembangunan dan transportasi juga ikut bergerak positif. Kebutuhan akan kendaraan yang mampu menunjang perekonomian mutlak diperlukan. Bukan hanya di kota-kota saja, bahkan di sejumlah daerah lainnya. Yang mungkin kualitas jalannya maupun rutenya tidak sebagus di kota besar. Salah satu bintang kendaraan niaga di era tersebut adalah Suzuki ST20 alias Suzuki Tung Tung. Suzuki, nama yang begitu erat dengan kendaraan yang berukuran ringkas. Karena ukuran yang sangat ringkas, pas ditunjang dengan mesin yang bandel dan komponen mekanis yang mudah dirawat. Bahkan pemiliknya juga bisa merawatnya sendiri di rumah tanpa perlu sering-sering ke bengkel. Suzuki ST20 awalnya lahir dengan bodi pickup. Biasa digunakan untuk mengangkut barang dari kota kecil menuju ke kota besar. Tapi selanjutnya banyak juga yang dikonversi menjadi minibus oleh beberapa perusahaan karoseri. Review Suzuki ST20 ini akan dilanjutkan oleh Paman Didot. Ayo silakan reviewnya Paman. Jadi mobil ini punya julukan unik di Indonesia yaitu Suzuki Tung Tung. Kenapa? Karena mesinnya 2 tak dan kalau di starter terus digas suaranya dung 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 dung. Nah itu jadi Suzuki Tung Tung. Jadi mobil ini meskipun ukurannya kecil tapi kemampuannya besar. Sedikit sejarah, nggak sedikit sih, panjang sih ceritanya. Jadi ini merupakan produk Suzuki, mobil Suzuki pertama yang dibawa ke Indonesia. Jadi awalnya Suzuki itu jualannya motor. Tahun awal 70-an. Kemudian almarhum Pak Subronto Laras saat itu menjabat jadi ya bosnya lah. Bawa mobil Suzuki gitu. Oke. Mobil apa yang kira-kira tepat? Ya mobil niaga karena tahun 70-an Indonesia tuh masih perlu kendaraan niaga. Oke. Tahun 76 dibawalah Suzuki ST10. Bentuknya mirip-mirip kayak gini, beda depan, fascia, tapi kurang lebih size-nya gini. Jadi hitungannya kalau di Jepang ya kayak car. Jadi ada yang versi pickup dan versi minibus. Tapi yang masuk Indonesia yang dibawa itu versi pickup karena memang peruntukannya kendaraan niaga. Selang setahun, tahun 77 bawa yang ST20 seperti ini. Tahun 77 ya. Mesinnya lebih besar. Yang tadinya ST10 mesinnya 2 silinder, 2 tak. Yang ini sudah mesinnya 3 silinder, tetap 2 tak. Kapasitas cc-nya 550 cc, masih diregulasi kayak car. Kemudian gimana supaya bisa jualan mobil ini? Pak Subronto Laras melihat daerah mana yang sekiranya lagi panen raya. Kebetulan di tahun itu, tahun 77, daerah Manado, Sulawesi Utara itu lagi panen raya cengkeh. Oke, ini bisa jadi demo supaya mobilnya menunjukkan kemampuan. Jadi dibawa sejumlah unit Suzuki ST20 ke Sulawesi Utara. Oke, di sana petani-petani lagi pada panen. Pak Subronto dengan timnya, yuk nih cobain mobil ini mengangkut hasil panen cengkeh di baknya. Ternyata bobot 1 ton bisa dibawa sama mobil kecil ini. Amazed banget kan berarti rakyat sana udah bisa ngangkut hasil panen, kemudian mobilisasi ke tempat-tempat lain jadi mudah karena ada mobil yang kecil ini medannya nggak terlalu bagus jalannya tapi mobil ini tetap bisa lincah gitu. Wah, oke, berarti sukses. Mobil ini bisa menunjukkan kemampuannya. 2, para petani itu kan punya duit akhirnya karena panen. Mereka bisa beli mobil ini. Kabar itu tersiar sampai ke Pulau Jawa. Penjualan di sana sukses. Di Jawa karena dengar kesuksesan jualan di Sulawesi, mobil ini juga akhirnya ngetop di sejumlah daerah, termasuk di Pulau Jawa. Bahkan di wilayah Jawa Barat, mobil ini jadi angkutan umum. Kenapa jadi angkutan umum?
Ini bak belakangnya dikasih kanopi, kayak kanopi ya. Kemudian pintu kargonya dibuka, dikasih kayak tangga. Di sini dikasih bangku adep-adepan, ya kayak angkot gitu. Akhirnya jadilah Suzuki Trungtung yang versi angkutan umum. Setelah yang pickup, karena ukurannya kecil, kemudian kayaknya mudah untuk diubah bodinya, sejumlah perusahaan karoseri juga tergiur untuk memodifikasi mobil ini jadi minibus. Jadi ada beberapa perusahaan karoseri kayak Adiputro atau macam-macam, udah beli mobil ini, kemudian dimodif dikasih kabin jadinya minibus. Jadi kendaraan niaganya yang versi bak ada, yang versi minibus, versi karoseri juga ada. Ada sedikit yang unik dari mobil ini, karena ini udah direstorasi, ownernya beli grill yang JDM. Jadi nggak silver aja, ada detail hitam-hitamnya. Nih, jadi lebih catchy tampilannya. Bumpernya juga pakai yang versi luar, jadi lebih ngotak. Ukurannya tuh lebih lebar kayak gini, mobilnya lebih ringkas daripada kalau saya berdiri tangan dilebarin. Kemudian selain grill dan bumper, ada headrest. Nanti kita lihat ya. Ada headrest itu juga versi DDM. Kalau yang versi lokal nggak ada. Ini dilengkapin aja. Ini ada yang unik dari samping. Jadi handle pintunya bukanya gini. Bukanya ke atas. Jadi kalau biasa mobil kan tarik gini. Ini dia model berdiri. Ini ada aksen. Padahal ini nggak bolong. Kemudian baknya juga menurut saya nggak nyampe 2 meter nih. Ini paling 1,5 lebih dikit. Lebarnya apalagi, lebarnya juga. Ini mobil compact banget ya, luar biasa. Tapi payloadnya bisa sampai 1 ton tuh luar biasa loh. Apalagi cc juga kecil, payloadnya besar. Mungkin karena settingan mesin dan final gear-nya bagus. Jadi torsi buat bawa-bawa beban dia oke. Buat di medan yang nanjak-nanjak dia nggak ada masalah. Velgnya ukurannya 10. Berarti ini sama kayak Vespa Sprint lama. Ini meskipun mobil bagus ya, terus bannya kira-kira botak. Kita bawa ke toko ban yang bagus, belum tentu ada. Karena ring 10, jadi bersih jajannya di mana nih? Mesti nyari-nyari ke pinggiran atau masa pakai ban Vespa? Nggak bisa ya. Ini ban gini nih udah susah nih lama-lama nih. Velgnya juga lucu, velgnya tuh split rim. Bener lagi kayak skuter-skuter Vespa itu. Jadi velgnya tuh cuma rantangnya gitu aja, bolong tengahnya, terus dibaut ke pinggiran tromolnya. Jadi ini sebenarnya ini bukan velg, ini tromol remnya. Jadi yang dibuka, jangan buka ini ya kalau mau ganti ban, ini pinggirnya. Ini jadi ntar kebuka ya bannya bolong gitu kayak donat. Tengahnya bolong. Jadi ban velg ya bolong udah. Suspensi depannya simple banget, belakang juga standar lah. Left axle per daun, depannya per keong biasa. Nah, belakangnya juga ada aksen Suzuki, tulisan Suzuki di pintu kargonya, lampu rem satu aja, nggak usah banyak-banyak. Mestinya lampunya masih asli nih. Iya, ini tonjolan ini sebenarnya karet nih, mestinya sih nggak usah dicat. Ini mungkin kena cat, jadi kalau buka ini, ya jadi tumpuan, jadi nggak langsung ngegeblak ke bawah. Ini bisa dibuka sebenarnya. Ini karena buat akses ke tangki bensin. Ini di atas plat nomor, nih mestinya ada lampu plat nomor. Tapi mungkin karena umur, dia rusak, terus belum ketemu lagi yang orisinilan. Ini 2 ini. Ini mestinya tempat lampu plat nomor. Dan buka, tuh kan, ini kan tahanan buat bak kargonya. Nggak terlalu tinggi, jadi bawa barang, naruh langsung bisa jebret. Bawa pocket bike lucu ya, bisa banyak ya. Kalau Anda punya motor yang ukurannya kecil-kecil, ini bisa 3 unit nih, 1, 2, 3. 2 kali ya, 2 apa 3 gitu bisa lah. Terus di bak situ, ini ada buat ngintip mesin. Ini idealnya sih pakai ini ya, pakai baut kupu-kupu. Nah ini dia, mesinnya 3 silinder, 2 tak, kemudian cc-nya 550, karburatornya kecil banget kayak motor. Terus, oh ini ada modifan nih pasti nih, karena alternatornya udah modern. Ya ampun, panjang mesinnya lebih panjang lengan saya. Udah radiator, jadi radiator taruh bawah, di balik jok penumpang dan supir. Simple banget mesinnya, beneran kayak mesin motor yang 2 tak tapi ada 3 silinder. Jadi, ya ampun ini simple banget ya. Businya langsung kelihatan di atas. Dinamo starter di atas, jadi kalau servis gampang. Mestinya kalau dalam kondisi yang masih baru, masih asli ya,
full orisinil. Ini kabelnya lebih simpel lagi. Ini kabelnya cuma ini relay starter. Ini kabel apa ya? Oh, kayaknya udah pakai CDI nih. Udah gitu doang, kabel klakson. Simpel banget, edan. Kalau sebelah kanan, sisi sebelah kanan, baknya tuh polos-polos aja. Yang sebelah kiri ternyata ada trapdoor. Nih, ini kalau dibuka, isinya ya buat ganti aki. Harusnya, nah kan ada per gini nih, ngebuka gitu, ini ada per. Jadi buat aki sama ini ada botol buat reservoir radiator. Segini aja nih. Ini per jadi nggak gablek-gablek gini. Ini sip. Coba duduk di dalam ya. Ini kayaknya bakal kocak nih. Nah, ini nih. Gimana nih? Ternyata tidak nabrak perut. Tapi karena ukuran saya yang kurang tepat buat mobil ini, jadi nyetirnya miring. Tuh. Gas udah oke tuh, kaki kiri miring. Tuh nyetirnya jadi offset, setirnya sebelah kiri. Mungkin orang Jepang dulu kecil-kecil ya, sama orang Indonesia zaman dulu belum ada yang gendut-gendut kayak saya. Tapi kopling enteng. Rem juga. 1, 2, 3, 4 speed. Mundurnya ditekan. Wah ya kalau mundur gini nih, mesti gini nih. Mesti kaki kiri mesti digeser dikit. Oke, kelihatan semua karena kabinnya juga kecil. Speedometer, ada indikator bensin, temperatur, oli, lampu jauh, sama alternator pengisian. Ini cok, ini lampu depan. Masih orisinil, nggak dibobok-bobok, nggak pakai radio, jadi nikmati aja suara mesin 2 taknya pas lagi jalan. Ini glove box. Nah, oli samping, oli 2 tak. Jadi kayak anak motor 2 tak ya, nyimpen ginian. Haruslah, kalau enggak sudah susah sekarang soalnya di pom bensin udah nggak ada bensin campur 2 tak, nggak ada, jadi mesti nyampur sendiri. Ini buat naro-naro bisa, dashboard jangan taruh sini, kalau sini ntar jatuh ngelosor. Ini ada selipan masuk sini. Ini aslinya buat speaker nih, kalau pakai radio. Ini asbak. Oke, udah pakai seat belt jadi udah safe. Nah, ini dia nih headrestnya nih yang versi JDM. Jadi enak. Kalau yang versi CKD nggak ada, jadi langsung gitu. Itu kalau misalnya jalannya jelek bisa kejedot, ntar puyeng. Spionnya kecil banget, mestinya ada mika lampunya nih. Nah, ini kan penasaran pengen coba. Kebetulan ada Fahmi. Gimana, Mi? Ya, ini mah. Nih, lihat nih, bahu mah nempel. Udah ini mah. Ini mah nempel. Udah. Mengingatkan saya dengan Himax. Lebih kecil lagi. Oh, ini lebih kecil lagi? Lebih kecil lagi. Kalau Eki yang nyetir baru pas. Oke, penasaran pengen coba jalan bareng sama yang bawa mobil ini. Oke? Yuk. Nah, saya udah sama Om Hilal. Nah, Om Hilal ini yang bawa mobil ini ternyata ini punya omnya. Ya, itu punya om saya. Nah, jadi mobil ini tahun 83. Kemudian dibangun berapa lama, Om? Selama 2 tahun karena ya takes time, spare part segmented ya. Oh iya. Ya, kayak part GDM ini headrest, grill depan, bumper depan, sama painting proses, belum engine refreshment. Semuanya belum, kita ngulik-ngulik alternator sama CDI ya. Oh, udah pakai CDI, jadi insya Allah anti mogok. Anti mogok. Meskipun dia kan firing ordernya ke 3 silinder beda ya. Ya, akhirnya bikin sendiri ya, ini ya kreativitas orang Indonesia aja berjalan. Ini bangunnya di bengkel apa di rumah, Om? Ngecat di bengkel, di rumah tuh sebagian, bengkel lagi ya, beberapa bengkel lah ya. Berobat jalan, dia lagi berobat jalan. Terus sampai sekarang masih terus disempurnain ya? Masih penyempurnaan, masih jalan terus, kayak shock breaker belakangan masih bocor nih. Terus ada beberapa poin yang mau disempurnain ya. Kayak original dekalnya kita lagi nyari nih. Oh iya. Warningnya yang kanji. Ya kok kita usahain yang kanji sih sebenarnya biar sini ya. Ya, biar kelihatan otentik GDM-nya, Hikaru GDM-nya gitu. Terus paling jauh jalan kemana aja, Om? Nah, terus terang kemarin tuh dari Keranggan saya bawa ke Gatsuk dari Jakarta aja. Oh, masih Jakarta aja. Jadi belum bawa yang jauh-jauh amat lah, bahkan sampai om saya nanya, yang bawa paling jauh tuh kamu. Aku yang bawa paling jauh. Ya, saya ini nggak ada AC, nggak ada headroom, nggak ada entertainment, tapi fun ini mobil, sangat fun sekali. Dan surprisingly nyaman ya, Om, kakinya tuh nggak keduberangan ya? Ya betul.
Dan ini torsinya gede banget ternyata. Iya. Saya tuh dari tadi nggak pernah ngegas dalam-dalam Om. Iya. Nggak perlu. Nah, lucunya nih Om, ya, aku udah riset beberapa kali mobil ini ya. Ini lucunya kan kalau bisa dikatakan dulu logikanya, dulu kan mobil zaman dulu tuh butuh sulfur ya bahan bakar ya. Betul. Saya kasih ini optimal kemarin dikasih yang 92 nih. Ini pakai 92. 92. Padahal kan aslinya waktu mobilnya Iya. lahir boro-boro. Boro kan kompresinya kecil banget tapi. Nah, saya coba udah settingannya inilah settingannya Mekaniknya. mekaniknya kan enak banget pakai ini, malah irit banget tuh. Iya, ini nggak perlu ngegas dalam-dalam Om. Iya. Jadi kesimpulannya mobil ini oktannya maksimal mungkin oktan 92. Oh, sih saya pernah nge-challenge om saya ya bilang, Om kasih 98 aja, jangan mabok mobilnya ntar. bukannya enak ntar malah mabok di jalan. Oh ya wes saya ikutin dulu. Kayak beliau juga khawatir mungkin ya. Mobil ada apa-apa. Ini guys, ini udah 60 loh. Nah, iya, emang Udah 60, udah gigi 4. Tapi ya ampun, mesinnya benar-benar relax. relax kan mesinnya benar. Mesinnya relax. Ya kita coba 80 masih enak kok. Udah jangan ah. Jangan ban cacing. Oh, ban cacing. Ring 10. kan. Ini mesinnya 550 cc, Ya. 3 silinder, 2 tak, horsepower-nya berapa Om? 26. 260. Oh, nolnya keliling 1. Pengennya terus nyumpul tapi adanya 26 ya udahlah. 26 HP loh. Tapi semuanya smooth. Mesinnya tuh ya. nggak nyangka. Karena ya ini refresh ya udah semua. Ya karena semua refresh semua baru ya. Kaki-kaki juga sama, busing-busing dirapiin semua. Karbu Terus asli ya masih karbu mobil. asli. Yang paling upgrade itu cuma alternator karena kalau mau mesin 2 tak tuh alternator yang lebih gede dikit tuh lebih enak biasanya. Iya. Yang makanya lebih gede lebih dikit lebih enak. Ya. Ngaruh lah dia apinya itu ngaruh lah kalau mesin 2 tak ya. Ya. Yang mesin ke 4 tak secara teori sih oke ngaruh, cuman kalau ke 2 tak tuh kerasa banget lah kalau misalnya Alternator gede. alternator lebih gede tuh lebih kerasa gitu. Dan kalau 2 tak itu kan tendensinya ialah dia RPM-nya ringan. Iya, Iya kan? Karena nggak ada barrier ya. Nggak ada cam, nggak ada klep, ya kan? betul. Dan tidak ngebul, berarti mixingannya masih bagus ya, pompa anginnya. Kita kalau misalnya apa ya cold start, Oh iya, tapi kalau udah jalan mah ya nggak segini lah paling. nggak kelihatan loh, maksudnya ya, tadi saya ngegas nggak yang putih gitu. Salah satunya kalau misalnya kita kasih oktan yang bagus, vitamin yang bagus lah buat Oh, ya iya, itulah. jadi bersih ya. Ada impactnya ya, impactnya itu asap buangannya nggak terlalu banyak lah. Tapi benar sih, menurut saya ya, nih bawa mobil ini ST20 Trungtung ini datang ke meet up manapun, parkir sebelah supercar pasti lebih Saya udah coba kemarin. menarik ini. Oh udah pernah? Udah pernah. Parkir sebelah apa Om? VIP. Wih. Maserati Quattroporte sama Porsche GTS. Sebelah mana ini? Depannya ini Trungtung, belakangnya Maserati dan Porsche. Orang lihat ini? Ya semua orang ya, jadi malah ya kasarnya gini lah. Kalau pakai mobil ini tuh harus tahan malu aja, tahan mental lah gitu. Karena itu pasti orang tuh pada nanyain, ngobrol lah, jadinya kita jadi banyak apa ya, banyak komunikasi sama orang gitu. Ya. Terus pas lagi dibawa ke mana-mana gitu ya, pernah nggak Om ditanya dijual nggak Om? Beberapa orang nanya Om, saya terus terang ya karena ini kan amanah beliau ya, amanah Om. Ya. Nah, kalau itu jangan dulu lah gitu. Iya. Gitu lah. Soalnya masih on progress ngerapiin ya, jadi Dan dia sayang banget ya. dan gitu. Karena dia kolektor mobil lucu-lucu banyak juga. Oh gitu, tapi yang salah satu yang kesayangan dia. Ini dia. Banyak beberapa orang tuh kan bilang, kayak temen saya tuh kemarin bilang, saya mau spuring di mana di Anu. Ah, lu mau ngejairin tukang spuring katanya. Database-nya nggak ada ini. Pasti nggak ada. Pasti nggak ada kan. Oh, Spuring sekarang kan digital gitu kan, pakai laser kan. Laser, iya. Nggak ada. Jadi kalau ini spuringnya pakai spuring benang. Benang kan ya. Ya, jadi Bluetooth Nino gimana? Enak kan? Enak. Ini 70, tadi saya maunya 60 aja. Kaki saya nggak berubah dari tadi. Ini total udah 70. Nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Ya 260 HP gitu. Setir enteng, kopling enteng, semua pedal-pedal enteng. Hebat, Ya. Ya ini ada namanya Bapak N, Mr. N. Mr. N yang semuanya apa yang namanya? semuanya rapiin Yang ini. dia ya. Ya. Mr. N ini luar biasa lah. Om Hilal dulu waktu masih muda lah ya, tinggal di Bandung. Saya di Bandung. Nah, dulu kan ada Om angkot yang pakai ini, bener gak sih? Angkot tuh dulu kalau kita di Bandung tuh sebutnya Honda. Oh ini Honda TR. Honda TR. Honda TR. Makanya dulu
Kalau mau ke sekolah naik Honda. Oh, kalau di Jawa Tengah kan Honda itu motor. Kalau di Jawa Barat Honda itu angkot. Tapi semuanya Honda atau ada yang pakai truk juga? Truk tuh saya ingat aku ya di Bandung tuh yang aku banyak yang lihat tuh ini loh, Colt T120. Angkot di daerah sampai sekarang daerah itu masih ada, daerah Bandung Utara tuh masih Bandung Selatan, Bandung Selatan masih ada banyak. Berarti yang selatan tuh Ciwidey ya? Pangalengan masih ada tuh spesies Colt. Dulu dapat ini kan plat Solo nih ada nih. Dapatnya dari Jawa memang Dari Jawa kan? ya. Oh, Ya, dari Jawa. terus dibawa ke sini, terapin di sini. Di sini ya. Nah, ini sih bukan saran ya dia masukkan, tapi ya nggak tahu ntar mau apa namanya kan selera masing-masing. Ini kan ring 10, Nah, pakai dop yang ring 10 lucu kayaknya. adoknya ada Oh ada sebenarnya. Cuman ya, saya takut hilang ya. Oh ya mungkin. Mister Eni takut hilang di jalan. Iya, tapi keren kalau pas lagi foto-foto sendiri, pasang foto keren, lucu tuh. Kan ada kan yang Ya. ada kan. Ada yang kayak dok-dokun gitu tuh. Iya. Lucu banget. Lucu banget, tapi kalau buat lagi jalan-jalan seperti Ya. gini aja lah. Ya, nyarinya itu aduh susah Iya, aja. susah. Perjuangan om itu benar. Soalnya kan nggak semua toko underdeal masih nyimpen barang-barang Betul, ini. Betul. Barang-barang nosi juga nggak terlalu banyak. Ini waktu nyari-nyari kemana aja Om, kan? Di Jakarta kan udah nggak banyak toko yang Ya ini jujur aja banyaknya di Jawa Tengah. oh kan benar. Banyak kan Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah banyaknya. Iya, karena Jakarta di kota-kota besar udah susah. Ya. Karena itu karena terlupakan pas eranya udah banyak carry FT20 ngapain nyetok lah, orang nggak ada yang beli ya. Lagi ekstra datang lagi. Futura ya, Futura ini. Mega carry udah semakin terlupakan. Iya makin terlupakan FT20-nya. Tapi meskipun terlupakan, tapi menurut saya sih nilai historisnya malah nambah. Iya, benar ini nih secara value itu bukan berarti harga ya, Ya, belum betul. tentu harga, tapi value-nya ini mobil makin bernilai. Ya. Gitu. Jadi kurang lebih kalau sekarang sih pelihara mobil klasik itu udah bukan penyakit menakutkan lagi. Bukanlah teknologi buat komunikasi udah banyak, internet belajar dari luar bisa, temen banyak ya kan. Ya udah, jadi ya banyak yang dipermudah lah. Betul. Pelihara mobil kan emang nggak bisa jadi mobil pertama. Kalau harian naik ini ya udah nggak rasional ya kan, nggak pakai AC gitu kan. Nah, kalau buat hobi-hobi yang menyenangkan ini boleh sih, Sangat boleh sekali. boleh sih, nggak tantangannya cuma nyari barang doang. Kalau harga kayaknya nggak terlalu mahal kan? Rintilan tuh mahal nggak? Mahal loh, ada yang mahal, ada yang murah. Tapi karena udah arenanya itu mahal. Oke. Ini kaca ini lagi coba diganti, ini saya ketawa nih. Mister N, Nah, ini kaca kirinya 1000 rosot. Ya udah pesen yang original. Berapa yang original? 200.000. Aduh, mobil gua 2 juta, 200.000. Lucu sekali saya bilang. jadi pertimbangan kan? Di pertimbangan ya. Ada ini udah dapat. Udah pesen ya? Udah pesen. Ya pokoknya ini masih dalam on progress, rapiin terus. Continuous improvement. Ya terus cari ya formula paling enak Ya. supaya makin nyaman dipakainya, Betul. makin tenang, makin nyaman. Betul sekali. Sip, matur nuwun Om Hilal, thank you udah dipinjemin nyobain ini. Salam juga buat Omnya. Siap. Ini mobil menyenangkan. Menyenangkan. Buat Anda yang tertarik mulai cari-cari. Mumpung siapa tahu masih bisa ketemu. Kalau nunggu ntar lagi punah ntar susah. Oke? Ada beberapa sih sebenarnya. Ada beberapa saya lihat amati di sosmed ya. Harganya udah irasional. Nah kan itu dia tuh. Makanya udah mulai Menjadi aset ya. udah mulai bergerak. Makanya kalau ada kesempatan beli. Oke? Nah, Thank you. thank you semuanya. Trung Tung. Dulu kami pernah ngisi VO ini. Animasi Trung Tung. Tapi malah jadi angkot. Heran. Oke, mesin 2 tak yang dipakai oleh Suzuki ST20 ini memang punya suara yang khas. Kalau dirawat dengan baik, jarang sekali ngambek. Peran ST20 sebagai andalan kendaraan niaga dari Suzuki selanjutnya dilanjutkan oleh Suzuki Carry 1000. Tentu dengan dimensi yang lebih besar dan daya angkut yang lebih banyak. Seperti biasa, masalah terbesar dari ST20 ini adalah karat yang menjalar di sekujur bodinya. Biaya untuk restorasi bodi secara keseluruhan juga tidak mudah, apalagi ketersediaan body partsnya semakin menipis.
Saat ini harga Suzuki ST20 sudah merangkak naik sebab unit yang utuh semakin sulit ditemukan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Nice Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.